Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sekilas menjelaskan tentang Prodi Magister Teknik Energi Terbarukan ini. Alhamdulillah di sini ada banyak teman-teman dari guru-guru SMK ya. Ini juga menjadi kita sama-sama untuk paling depan untuk menyiapkan SDM di bidang energi terbarukan. Saya juga mendengar bahkan beberapa kali mencoba berkomunikasi untuk menyebarluaskan energi terbarukan ini untuk guru-guru SMK dengan harapan nanti mungkin di SMK ini ada peminatan tentang energi terbarukan. Jadi kurikulum energi terbarukan harus ada dan bisa sinergis antara karena kita ini dalam satu bidang yaitu bidang penghasil SDM. Jadi kami sebenarnya sangat mensinergiskan antara akademis dan tentu saja peraturan yang ada, kemudian teknologi yang ada, dan yang terakhir mungkin penerapannya, bahkan pemanfaatannya, serta sosialisasi ke masyarakat. Jadi kita mempunyai visi seperti ini, ingin membuat pendidikan yang holistik, artinya yang menyeluruh, yang tetap berwawasan lingkungan, dan kita tetap menjaga kearifan lokal. Mungkin kita bisa mengembangkan kurikulum di SMK ini ya, karena saya pikir peluang kerja di bidang ini sangat terbuka luas ya. Artinya apalagi kemarin ada gencar-gencar sejuta atap, saya pikir ini memerlukan begitu banyak sumber daya, baik dari operator, perencana, dan sebagainya. S2 energi terbarukan akan bekerja sama untuk mewujudkannya tersebut. Tentu kita di bidang kita di S2 yang mengevaluasi, merencanakan, nanti kami mungkin bisa mensupervisi ke teman-teman di SMK untuk menyiapkan tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga operatornya. Dan inilah misi kita ya, ingin mengintegrasikan semua multidisiplin di bidang penerapan teknologi energi terbarukan melalui penelitian, pengabdian, menjalin kerjasama, serta pemanfaatannya untuk integrasi dengan program-program kemandirian, program-program mandiri energi di wilayah-wilayah khususnya di pedesaan. Bahkan sekarang ini energi terbarukan, kalau dulu mungkin secara ini lebih banyak di daerah pedesaan, sekarang udah mulai kita bergerak di daerah kota ya, adanya sejuta atap dan sebagainya, itu untuk menyasar peluang-peluang pasar di perkotaan ya, dengan memanfaatkan atap-atap rumah tangga yang ada. Tentu ini memerlukan sumber daya manusia juga yang banyak ya. Jadi saya pastikan bahwa peluang di bidang industri energi terbarukan ini sangat luas. Untuk itu kami mengembangkan metode pembelajaran atau kurikulum yang sangat terintegrasi, mulai dari nanti mungkin sini juga ada beberapa alumni, mulai dari pengenalan dari metodologi penelitian yang khas khusus untuk energi terbarukan, ya. Mulai kemudian peraturan, kebijakan, perundang-undangan, pemanfaatan teknologi di semua bidang energi terbarukan, surya, angin, dan sebagainya. Tadi Bapak-Bapak dan Ibu dosen di Pasar Sarjana sudah memberikan secara singkat mengenai apa yang akan kita pelajari di sini, dan semuanya ada terangkum semua di sini. Kita juga menyiapkan beberapa perkuliahan yang berbau untuk efisiensi energi ya. Selain konversi energi, ada efisiensi energi,
ada audit energi, dan beberapa seminar proyek-proyek energi. Dan tentu saja nanti tesis-tesis ataupun topik-topik penelitian yang mendukung di bidang energi terbarukan ini. Kami juga mengadakan kerjasama dengan universitas-universitas lain. Setiap tahun kami sudah mengirimkan 2 orang mahasiswa ya untuk energi laut ya, energi laut, dan beberapa training untuk mahasiswa. Jadi bukan saja training untuk dosen, tapi untuk mahasiswa. Ini mungkin kalau pada alumni ini kita selain di bangku kuliah juga kita ada perkuliahan langsung ya di site, jadi langsung di fasilitas energi terbarukan, kemudian sertifikasi juga, dan kuliah-kuliah umum oleh beberapa pakar yang kami undang untuk menularkan ilmunya, baik dari birokrat, ya, teknokrat, bahkan para bisnismen ya, untuk yang bergerak di bidang energi terbarukan. Hal ini semua untuk memberikan wawasan yang luas bahwa mempelajari energi terbarukan bukan saja ada di bangku kuliah, tapi kita juga harus mendengar pengalaman-pengalaman dan update ilmu di luar. Kita mempunyai banyak dosen yang sangat mumpuni di bidangnya, ya, lulusan dari dalam dan luar negeri. Jadi semua bidang-bidang energi terbarukan, angin, laut, biomas, thermal, surya, dan sebagainya ya. Sini kita memberikan pengetahuan yang mumpuni untuk semua mahasiswa. Kemudian kita juga mengadakan kerjasama dengan ya UNSADA khususnya dengan beberapa universitas di luar negeri, dan pasca sarjana juga mempunyai kerjasama terutama dengan METI ya, karena dulu pasca sarjana energi terbarukan juga didirikan oleh beberapa teman-teman dari METI atau masyarakat energi terbarukan Indonesia, dan kita selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan, khususnya event-event tentang energi terbarukan di Indonesia. Nah, lalu bagaimana sebenarnya di sini ada teman-teman guru alumni kita juga ya. Apa sih sebenarnya yang ingin kita capai? Sebenarnya ada 4 yang kita fokuskan. Pertama, dia menjadi ahli tekniknya ya. Artinya dia menguasai semua teknologi, menguasai perencanaan, menguasai desain dan sebagainya. Kemudian juga kalau misalkan nanti ingin ada kesempatan belajar lanjut ke jenjang pendidikan S3, beberapa alumni sudah lanjut ke jenjang pendidikan S3, mungkin menjadi pengajar atau menjadi dosen ya. Kemudian ada juga yang dari peneliti ya, ini menjadi peneliti prekayasa, dan yang terakhir mungkin ini kami mengharapkan dan udah terbukti beberapa alumni dari program pasca sarjana ini menggeluti bidang energi terbarukan ya, mendirikan startup perusahaan di bidang energi terbarukan. Ini semua tujuan kami untuk membentuk SDM tersebut. Jadi tidak hanya sebagai peneliti, tetapi sampai kepada dia mengembangkan industri-industri bidang energi terbarukan. Untuk itulah makanya kita memerlukan SDM yang unggul di bidang ini. Baik, kalau bicara tentang kuliah di pasca, tentu kita akan dihadapkan kepada bagaimana kita menyelesaikan pasca sarjana ini. Karena program magister ini sangat singkat, hanya 2 tahun. Jadi setiap mahasiswa nanti pemahaman tentang energi terbarukan sudah ada, maka dapat melanjutkan pada topik-topik penelitian. Misalkan ini saya memberikan contoh, misalkan kajian energi, kita akan mengelompokkan menjadi 5 bidang kajian yang bisa menjadi rujukan daripada
mahasiswa, bisa menjadi kajian energi terbarukan untuk masyarakat dan industri, sistem informasi, ya, teknoekonomi, manajemen, dan sampai kepada model pengembangan energi terbarukan ini khususnya kepada teman-teman yang ada di daerah, bagaimana melihat potensi energi terbarukan di daerah-daerahnya masing-masing. Ini misalkan ya untuk kajian terhadap untuk masyarakat dan industri, misalkan peningkatan sumber energi, pemanfaatannya, surya, angin, laut, biomas, dan sebagainya. Kemudian kita juga penelitian tentang pengembangan teknologi konversinya sendiri, diversifikasi, efisiensi, teknologi pemanfaatan yang tepat guna, misalkan untuk pengeringan tadi sudah dikemukakan oleh Prof. Kamarudin, pengeringan, pendinginan, ya, yang teknologi-teknologi energi terbarukan tersebut yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Ya. Selain itu kita juga mungkin bagi yang senang penelitian di lab, ya, pengukuran potensi angin, surya, dan sebagainya. Dan terakhir, optimasi model rekayasa energi surya. Sekarang ini adalah zamannya digital. Untuk teman-teman dari teknik sistem informasi, ya, bisa memanfaatkan sistem teknologi yang ada untuk membuat sistem informasi dan pemodelannya untuk teknologi konversi dan konservasi energi terbarukan. Misalkan pemanfaatan teknologi untuk informasi untuk pengelolaannya, ya, model perencanaannya, teknik pemodelan, dan sistem pengelolaan lingkungan. Ini semua bisa menjadi topik-topik nanti untuk meneliti tesisnya. Nah, kalau misalkan senang karena mahasiswa juga banyaknya sudah bekerja, bahkan beberapa mahasiswa yang sebentar lagi untuk pensiun ya di tempat kerjanya, ingin mengupdate pengetahuannya, kira-kira bagaimana, apakah ada peluang bisnis di energi terbarukan. Ya tadi yang saya sebutkan, beberapa alumni sudah membuatkan startup, bahkan ada yang sampai fokus di bidang ini, keluar dari pekerjaan yang ada, kemudian membangun sistem startup di industri ini. Ini tentu nanti kita pelajari bagaimana cara menghitung feasibility study, teknoekonomi dari semua konversi energi yang ada. Ya. Bagaimana studi kelayakannya, inovasinya, manajemennya, semua akan kita pelajari di energi terbarukan. Nah, selain itu, kalau yang bergerak di bidang manajemen, ya, untuk teman-teman dari ekonomi, manajemen, bisa memanfaatkan ilmu manajemennya untuk membangun konsep komunitas E3I, ya, skema bisnis, ya, kajian ekonomi, dan tentu yang terakhir kelembagaan, ya. Jadi kita mempunyai beberapa lokasi yang merupakan bisa laboratorium laboratorium alam di bidang energi terbarukan yang untuk khusus kewilayahan. Jadi bagaimana kita mengelola sumber energi setempat, ya, yang bisa membangkitkan ekonomi di daerah tersebut, ya. Contohnya misalkan kita di Gunung Halu, ya, pembuatan mikrohidro listrik, dan juga membangkitkan petani-petani kopi di sana untuk lebih produktif. Ini semua ada kita pelajari di sini, ya, di model pengembangan energi terbarukan. Jadi nanti mungkin ini kalau yang bekerja di bidang perencanaan, ya, teman-teman bekerja di Pemda atau sebagainya, bagaimana membuat perencanaan model Smart E3I, manajemen energi desa, dan dinamika model rekayasa. Ini kadangkala kita tahu ada teknologi, kita punya uang, punya modal, ya, untuk membeli teknologi, tapi pada saat implementasi di lapangan pasti akan banyak sekali tantangannya, ya, tantangan dari komunitas masyarakat, ya, tantangan yang lain. Inilah yang sebenarnya dinamika model, dan kita perlu rekayasa sosial di sini, ya, manajemennya gimana, dan serta perencanaan model penumbuhan desa Smart E3I. Ini semua adalah
begitu luasnya energi terbarukan, tetapi nanti model perkuliahan kita akan lebih banyak diskusi dan sharing ide, ya, pengetahuan dosen, bahkan pengetahuan mahasiswa yang kalau saya lihat juga banyak juga mahasiswa kami ini adalah justru yang pelakunya di bidang industri energi terbarukan. Mereka ingin masuk ke sekolah pasca sarjana ini, ingin mengetahui update dan kira-kira bagaimana sih caranya memanfaatkan ini, ya. Jadi bukan saja kita mengejar profit di bidang industri energi terbarukan ini, tapi bagaimana caranya untuk tetap proyek-proyek energi terbarukan ini adalah berkelanjutan, ya. Jadi itu mungkin sekilas tentang perkuliahan dan kurikulum yang ada di pasca sarjana energi terbarukan. Demikian mungkin sekilas dari saya tentang prodi energi terbarukan. Jadi kita ingin mewujudkan visi misi kita, dan visi misi tersebut hanya bisa terwujud dengan kerjasama semua pihak. Demikian paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.